Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Doa saya pagi hari ini kita merasakan damai sejahtera Tuhan yang lebih lagi. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kekuatan baru. Sehingga apapun yang Tuhan luaskan terjadi dalam hidup ini, kita mampu berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mata uang itu tidak boleh terlepas sisi yang satu dengan yang lain. Harus menjadi sebuah kesatuan. Demikian pula pengharapan, iman dan perbuatan itu harus menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kembali kepada renungan kita tentang Nehemia. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat pernyataan yang dibuat oleh Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-11 bagian akhir. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bahwa bagian yang menarik dari kisah Nehemia, bagaimana ia mampu melakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan salah satu poin kenapa Nehemia itu bisa melakukan perkara besar bersama-sama dengan Tuhan, karena persekutuan yang dimiliki di dalam kehidupannya ditindaklanjuti dalam sebuah aksi nyata. Garis bawahi Bapak Ibu, ada aksi nyata. Bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar keinginan, tetapi Nehemia berani untuk mengambil resiko bertindak dalam iman. Hidup ini resiko. Diam aja kita bisa tertepa. Resiko apalagi kalau kita bergerak. Namun ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman di dalam Tuhan, saya percaya resiko itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan petunjuk dan arah bagi kita. Mengapa Nehemia mampu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu sehingga perubahan terjadi? Saya mendapatkan poin pertama, Nehemia memahami identitas sesungguhnya dari dirinya. Coba saudara lihat, Nehemia berkata ketika itu. At that time. Hanya pada waktu itu aku mempunyai posisi sebagai juru minum raja. Nanti diceritakan Nehemia jadi bupati. Tetapi sesungguhnya Nehemia memahami identitas dia yang paling dasar, yang hakiki. Sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh ini yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita mau melihat perkara besar terjadi dalam hidup ini, maka satu hal yang harus kita pegang dan kita tidak boleh lepas. Kita memiliki kewargaan sorga, di mana Tuhan yang akan membela kita. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah hidup dalam penuh kekhawatiran. Sebab sebagai pemimpin, dia pasti akan menyediakan yang terbaik buat kita. Poin kedua, kenapa Nehemia mampu untuk membangun kehidupannya. Tidak takut melangkah.
berhadapan dengan resiko besar dan akhirnya melihat tangan Tuhan yang perkasa menolong dirinya, ialah kesadaran dia bahwa Tuhan pasti bekerja lebih dahulu dibanding hidupnya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ingat bahwa dia adalah pribadi yang merancang yang terbaik. Dia tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan dia berkata, aku berperang, ganti kamu. Dan itu sudah dibuktikan dengan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus saat dia tergantung di kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, ini kunci untuk kita dapat meraih dan melakukan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Dua hal. Yang pertama, kita tahu siapa identitas kita sesungguhnya. Kita punya kewargaan sorga. Kalaupun apa yang kita miliki sekarang itu sementara sifatnya, tetapi yang kekal sudah tersedia. Yang kedua ialah menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karenanya kita tidak takut, kita tidak khawatir. Kita percaya saat kita bertindak dalam iman, Dia pasti menyelesaikan bagian yang tidak mungkin kita selesaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati doa saya. Renungan hari ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Yang diberkati sama-sama berkata, yes, amin.